Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gagal bayar dan telat bayar di 23 aplikasi pinjaman online legal OJK. Seberapa ngerinya, seberapa dahsyatnya penagihan-penagihan yang dilakukan oleh DC-DC pinjaman online tersebut. Silakan kalian simak video ini sampai habis agar kalian tidak salah memahami isi dari video ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah support channel ini, selalu mendukung channel ini, dan selalu menantikan setiap video yang saya upload berikutnya. Saya doakan kalian sehat selalu dan selalu diberi kemudahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik teman-teman, pembahasan kali ini yaitu mengenai gagal bayar dan telat bayar di 23 aplikasi pinjaman online legal OJK. Luar biasa sekali buat teman-teman semuanya yang mengalami hal ini. Saya salut, saya betul-betul tidak bisa membayangkan kengerian yang akan kalian hadapi, yang akan kalian rasakan ketika kalian telat bayar dan gagal bayar di aplikasi pinjaman online legal OJK. Teman-teman yang mengalami hal ini, pertama kali yang harus kalian lakukan adalah mental kalian. Jaga mental, kuatkan mental. Itu satu yang harus kalian lakukan. Harus betul-betul dikuatkan mental, jangan sampai kalian mudah terintimidasi, mudah terpengaruh oleh cara-cara penagihan yang dilakukan oleh DC-DC pinjaman online. Di satu aplikasinya misalkan ada yang 2 juta, ada yang 5 juta, ada yang 10 juta, ada yang 3 juta. Bayangin kalau jumlahnya ada 23 pinjaman online legal, berapakah jumlah yang hutang yang harus dibayarkan? Setiap hari, jika kalian betul-betul gagal bayar di 23 aplikasi pinjaman online legal ini, dari satu aplikasi pinjaman online legal saja bisa puluhan sampai ratusan kali telepon yang masuk di handphone kalian. Bisa sampai puluhan atau ratusan chat WA yang dikirimkan oleh DC-DC pinjaman online. Buat kalian yang saat ini baru pertama kali mengalami hal ini karena ketidaktahuan, awalnya meminjam uang di satu aplikasi pinjaman online legal karena cara yang kalian salah, yaitu dengan cara menutup hutang yang satu dengan berhutang ke hutang yang lain atau gali lubang tutup lubang di aplikasi pinjaman online yang lain. Karena ketidaktahuan, dari situ sedikit-sedikit hutang kalian semakin banyak, semakin membesar, semakin menumpuk. Karena banyak sekali pinjaman online legal yang kalian gunakan, sampai jumlahnya 23 pinjol legal OJK. Di saat kalian sudah meminjam uang di 23 pinjaman online legal OJK tersebut, dari situlah timbul rasa cemas, rasa panik yang berlebihan. Karena kalian di saat meminjam lagi di pinjaman online yang ke-24 ternyata tidak bisa, karena sudah terlalu banyak hutang kalian. Dan setelah kalian coba menghitung dari pinjaman online yang 1 sampai ke yang 23, setelah dijumlah hutang kalian, pasti kalian akan merasa kaget luar biasa karena kalian tidak berpikir ke situ dari awalnya. Kalian yang dipikirkan itu bisa menutup hutang yang satu dengan hutang yang lain. Padahal dengan cara seperti itu hutang kalian bukan malah berkurang, justru semakin bertambah, semakin membesar. Nah, kalian saat ini yang mengalami hal ini, silakan ketikkan di kolom komentar dan berbagi pengalamannya agar teman-teman yang lain bisa mendapatkan gambaran betapa ngerinya ketika gagal bayar di 23 aplikasi pinjaman online legal. Dan saya selalu menyarankan buat teman-teman semuanya yang sudah meminjam uang di satu aplikasi pinjaman online, baik legal atau ilegal, saya selalu bilang jangan pernah meminjam lagi di pinjaman online yang lain. Cukup satu saja. Kalau mampu bayar silakan segera bayarkan, tapi kalau misalkan kalian ternyata tidak mampu bayar, gagal bayarkan pinjaman online tersebut. Jangan sekali-kali melakukan cara-cara membayar hutang dengan berhutang lagi ke pinjaman yang lain. Baik itu mau pinjamnya ke pinjaman online yang lain, mau pinjam ke bank konvensional, mau pinjam ke tetangga, ke saudara, atau ke siapapun. Jangan dilakukan. Untuk membayar hutang di satu pinjaman online, jika sudah tidak mampu bayar, gagal bayarkan saja. Stop saja pembayaran dan jangan pernah lagi meminjam uang riba pinjaman online.
Jika kalian sudah melangkah dari satu aplikasi pinjaman online ke satu pinjaman online yang lain, bahkan sampai 23 aplikasi pinjaman online legal, disitulah kehancuran kalian akan dimulai. Setiap hari kalian tidak akan bisa tidur, tidak akan bisa makan dengan tenang, dengan enak, karena pikiran kalian terganggu. Saya yakin buat teman-teman semuanya yang saat ini mengalami hal ini, pasti merasakan depresi, merasakan stres, merasakan panik yang berlebihan. Setiap hari itu pasti ditelepon, pasti di chat WA, ada yang dikirim SMS, ada yang dikirim email, menanyakan perihal tagihan yang belum dibayarkan. Dari satu nomor, ganti lagi nomor yang lain. Nomor itu sudah mengirim misalkan 1-2 kali chat WA, ganti lagi ada nomor lain. Seperti itu terus. Dalam satu hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam itu bisa ratusan telepon, bisa ratusan chat WA. Karena dari 23 pinjaman online tersebut yang sudah gagal bayar dan telat bayar. Bayangkan kalian yang baru pertama kali mengalami hal ini. Jika kalian tidak kuat mental, jangan coba-coba mengangkat dan membalas chat WA yang dikirimkan oleh DC-DC pinjaman online. Tetapi kalau kalian merasa bahwa kalian kuat mental, kuat membaca dan mendengar kata-kata yang disampaikan oleh DC pinjaman online tersebut, silakan kalian coba angkat telepon, lalu kalian coba respon dan sampaikan bahwa kalian memang sudah tidak sanggup bayar, sudah tidak punya uang lagi untuk membayar. Nah, nanti ketika DC pinjol tersebut mengirimkan kata-kata yang lebih kasar, yang lebih penekanan, intimidasi, dan caci maki, saat itu pula yang harus kalian lakukan adalah mengganti kartu yang ada di handphone kalian. Ganti kartu, ganti email, dan reset HP kesetelan pabrik. Itu tujuannya untuk menghentikan semua teroran yang dilakukan oleh DC pinjaman online. Karena khawatir kalau kalian tidak kuat mental, setiap hari membaca chat WA, setiap hari ditelepon, itu aktivitas kalian terganggu dan kalian tidak bisa fokus bekerja, tidak bisa fokus dengan aktivitas kalian sehari-hari. Itu bisa berbahaya, bisa beresiko, bisa sangat membuat hidup kalian lebih hancur. Kalau kalian tidak kuat mental, tetapi beda lagi dengan orang-orang yang mentalnya kuat, mau diteror sekeras apapun, sesering apapun. Kalau orang yang yang mentalnya kuat, itu bikin bikin justru yang stresnya itu DC pinjolnya. DC pinjol akan stres karena orang ini kok ternyata tidak ada takut-takutnya, tidak ada malu-malunya, tidak ada panik-paniknya, sehingga yang stres itu DC pinjolnya. Ya kalau memang kalian kuat mental, silahkan hadapi saja, tidak usah ganti kartu, tidak usah reset HP ke setelan pabrik. Ini untuk teman-teman kita yang takut berlebihan, tidak bisa mengendalikan rasa takut, tidak bisa menguasai rasa takut yang ada di hati dan pikirannya. Segera dengan secepatnya ganti nomor handphone kalian dan reset HP ke setelan pabrik. Itu solusi terbaiknya untuk menghentikan teror dan caci maki yang dilakukan oleh DC pinjaman online. Setelah itu kalian tinggal hadapi saja apapun resikonya, baik itu mau slik OJK, mau didatangi debt collector lapangan, kalian hadapi saja, karena yang namanya resiko gagal bayar, apalagi 23 pinjaman online itu tidak semua orang bisa melewatinya. Hanya orang-orang yang kuat mental yang bisa melewatinya, dan hanya orang-orang yang betul-betul paham betul bagaimana cara mengatasi DC pinjaman online. Sekali lagi buat teman-teman semua yang mengalami hal ini, boleh kalian berbagi pengalaman dengan cara mengetikkan di kolom komentar, agar bisa mengedukasi buat teman-teman yang lain yang saat ini sedang panik karena baru pertama kali mengalami yang namanya telat bayar dan gagal bayar di aplikasi pinjaman online. Semoga sharing ini bermanfaat, dan buat teman-teman semua, sekali lagi yang belum pernah mengenal yang namanya pinjaman online, jangan coba-coba kalian meminjam uang di pinjaman online manapun. Mau itu statusnya legal atau ilegal, jangan pernah dilakukan. Lebih baik kalian ketika bekerja, uang penghasilan kerja kalian untuk kehidupan kalian. Jangan sampai kalian kerja banting tulang, capek-capek dari pagi sampai malam, tapi uangnya hanya untuk dibayar pinjaman online. Sebaiknya dari sekarang jauhi pinjaman online, jangan pernah lagi meminjam uang di aplikasi pinjaman online manapun. Karena kalau kalian tidak paham perjanjian utang piutang yang ada di pinjaman online, kalian akan terjebak dalam sebuah lingkaran hutang yang semakin besar.
Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.